Box to Box Media Network. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak utusi dadya sembarang ojo layu Hai Re, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 287. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Seperti janji gua kemarin, kok sumuk ya Surabaya iki ya Allah. Gua akan menyajikan cerita-cerita horor selama bulan Ramadan itu seminggu 5 kali. Bismillah ya, semoga aja konsisten ya. Jadi gua pengen menemani kalian selama bulan Ramadan ini ya, Senin sampai Jumat, untuk memberikan cerita-cerita horor terbaru nih, ya kan. Dan Surabaya kali ini panas bro, panas banget, udah beberapa hari ini panas. Kayaknya udah mulai masuk musim kemarau ya, udah gak hujan lagi, panasnya bukan main ya Allah. Ini tuh sudah jam 23:44 ya, tapi sekarang hawanya panas banget. Ini padahal tadi aku udah mandi 4 kali sampean. Aduh, di tempat kalian gimana, panas gak? Tapi di Jawa Tengah sekarang, di Semarang banjir ya. Di daerah Demak itu udah banjirnya tinggi banget. Ada teman aku di sana itu pada kebanjiran semua gitu kan. Ya semoga teman-teman yang sekarang mengalami musibah bencana alam diberikan ketabahan. Semoga juga banjirnya cepat surut supaya kalian bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Habis itu bisa menikmati tidur nyenyak di rumah masing-masing kayak gitu ya. Oke. Sumuk bro. Jadi langsung kita bacakan cerita horor nih yang sudah masuk. Dan ini ceritanya kayaknya panjang banget. Oke. Halo Kak Ana. Jadi aku pengen bercerita tentang pengalaman aku ini ya di kampus. Alkisah ini aku ini indie music visualizer. Jadi aku mau cerita tentang kisah serem kampus UNY. Sebenarnya sih 3 kali kejadian di tempat PKM Fakultas Teknik UNY, khusus lantai 3. Jadi kita mulai ya. Awalnya sih saya terbangun sekitar jam 12 malam di salah satu sekre yang emang gak sengaja ketiduran sih. Mungkin karena para adik tingkat segan bangunin, atau emang kurang ajar ngebiarin aku tidur dan diem-diem mereka tinggal. Tapi ya udahlah, saya niatin nginep sekalian. Soalnya satpam Fakultas Teknik sendiri kadang nggak ngecek sampai dalam. Ya ini sekretariat ada skat gitu, jadi semacam ngumpet lah saya waktu itu. Karena kalau kepergok pasti disuruh pulang. Mereka biasanya cuma berdiri depan pintu sekre nunggu mahasiswa yang kelihatan lagi aktivitas di situ. Dan endingnya disuruh pulang. Nah, karena udah jam 12-an dan alhasil gak bisa balik ke kos, padahal males juga, ya udah aku main komputer di sekretariat sekalian ngerjain tugas organisasi yang belum selesai. Nah, lagi asik dengerin lagu dan kira-kira itu jam 1-an lah ya. Tiba-tiba ada suara orang naik tangga. Demi Tuhan nih Kak,
suara langkah kakinya itu kedengeran. Aku pikir ada orang di organisasi lain yang bernasib sama. Atau jangan-jangan Pak Sapam nih. Suara langkah itu berhenti di depan pintu sayap barat. Otomatis aku cek lah. Nah pas aku cek ternyata nihil. Gak ada orang satupun di depan pintu. Aku mulai curiga dan menyelidik sekitar. Dan tahu apa? Gak ada orang sama sekali kecuali aku sendirian. Ya udahlah ya. Aku pikir suara itu cuma halusinasi atau apa. Aku balik tuh ke sekre buat ngelanjutin nugas. Ya kira-kira sekitar 5 menitan pas nugas. Tiba-tiba dak! Ada yang dobrak pintu sekretariat, cuk. Keras banget. Ya langsung dong gue loncat buka pintu. Dan ternyata gak ada orang sama sekali. Alhasil aku berdoa campur mengumpat. Gak tahu dikabulin atau enggak tuh doa aku. Yang penting malam yang panjang itu akhirnya berhasil aku lewatin. Keesokan harinya aku ceritain ke kakak tingkat. Ternyata benar. Sebenarnya ada beberapa yang pernah diganggu kayak nyium bau menyan, jendela terbuka sendiri, dan lain-lain. Kemudian ada kejadian lagi nih pas lagi bertiga. Aku dan 2 kating. Kejadian sekitar jam 10-an. Waktu mau pulang gitu tapi males. Nunggu diusir satpam dulu. Biar ada kerjaan gitu satpamnya. Hehe. Nah, biasalah anak organisasi kalau sedang lagi diskusi disambil ngopi plus udut. Nah, pas lagi enak-enak ngobrol nih, nggak tahu kenapa ada suara botol mineral dibanting. Terlihat tidak janggal bukan? Oke, aku kasih posisi duduk kami. Aku duduk menghadap keluar pintu sekre. Kedua kating aku hadap-hadapan di depanku. Logikanya, kalau ada orang lempar botol, otomatis aku bisa ngeliat. Karena dari awal duduk menghadap pintu terbuka lebar. Dan aku punya pandangan jelas. Awalnya aku kira anak-anak KMM atau Matrix yang barangnya terjatuh atau apa. Ya sudah, ngobrol lagi lah kami. Lama-lama kita sadari, ternyata kami adalah penghuni terakhir di lantai 3. Alias udah gak ada siapa-siapa lagi. Entah ngapa ya, gitu terus malah direka ulang adegannya. Kayak detektif Conan gitulah. Kami bikin percobaan, botolnya dilempar dari mana dan gimana. Kalau jatuh dari meja, suaranya beda, gak sekeras tadi. Karena tadi botolnya kayak dibanting sekuat tenaga. Sampai kami menemukan dan menyepakati bahwa itu cuma bisa dilakukan oleh si the one and only, Mbak Bunga, penunggu astral PKM lantai 3. Kemudian ini sebenarnya bukan kejadian yang saya alami, tapi teman saya masih bertempat di sekretariat yang sama. Kayaknya Mbak Bunga getol banget deh di sekre kami. Kami curiga dia ini gelandangan, kagak punya rumah. Oke, jadi teman saya kan ketiduran. Ya karena dia juga sering ngebo, panggil aja Kebo. Nah si Kebo ini kan bangun jam 2-an. Terus ngecek HP dan katanya ngelihat feed Instagram. Nah pas tengah-tengah ngelihat feed, dia tuh ngerasa ada feel yang aneh dari belakang atau punggungnya si Kebo. Otomatis pas ngerasa itu dia gak berani balik badan. Karena dia merasa pasti ada sesuatu sosok di belakangnya. Dia langsung pura-pura lanjut tidur. Tiba-tiba, dak! Waduh! Si Kebo teriak lirih perih. Doi merasa ada orang yang nendang punggungnya. Spontan, waduh, kok ono ini bareng nih. Ada sosok mbak-mbak bergelantung di langit-langit. Si Kebo bengong, kemudian melanjutkan tidur kembali. Cukup sekian cerita dari aku, terima kasih sudah dibacakan dan mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Oke, thank you
Siapa nih namanya? Gak ada namanya coy. Cerita pengalaman di kampus UNY ini apa ya? Belum pernah gue mendapatkan cerita horor di kampus UNY. Yang paling sering adalah kampus UI. UI terus ya. Karena emang UI terkenal angkernya kali ya, atau mungkin banyak. Kaget gue coy, kucing gue masuk kamar diem-diem. Aduh. Apa ya? Sering banget itu kejadian horor itu di kampus UI. Kalau UNJ tuh kayak jarang banget, bahkan tidak pernah ya. Mungkin ada teman-teman nih yang berkuliah di kampus UNY, kemudian dia fakultas teknik dan suka nginep di sekretariat, bisa nih komen-komen di bawah kolom komentar di episode kali ini ya. Lanjut kita ke cerita kedua. Cerita kedua ini berasal dari Tiara Sari. Judulnya Pria Bercelana Panjang Putih. Oke. Halo Kak Ana. Kentut gue. Keceplosan guys, kentut. Oke. Hai Kak Ana, perkenalkan nama aku Tiara Sari. Kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman aku di rumah nenek, yang letaknya ada di jantung kota, di kampung gitu sih. Kanan kiri rumah tetangga, depan rumah nenek dibikin warung makan. Dekat situ ada ruang tamu dan sebagainya. Kadang kalau saking ramenya, pelanggan makan sampai masuk ke ruang tamu. Dulu sebelah rumah adalah pemandian umum kampung. Sumur pakai pompa gitu, dan sebelumnya lagi dipakai garasi kereta pengantar jenazah. Kalau sekarang sih udah berubah drastis jadi gedung pertemuan warga kampung. Waktu itu aku masih SMP. Rumah nenek nggak pernah sepi. Memang ada beberapa kepala keluarga di situ. Seringnya rame-rame tetangga pada ngumpul dan teman-teman kakek juga. Sedangkan dapur dan kamar mandi ini sepi. Kan semua orang pada ngumpul di depan. Waktu itu aku tuh udah ngantuk, mau tidur. Sebelum tidur aku tuh ke kamar mandi dulu untuk sikat gigi sambil cuci-cuci. Nah, deket dinding kamar mandi luar ada bak cuci piring. Aku sikat gigi menghadap ke pintu kamar mandi. Dan pastinya bisa lihat kalau ada orang lewat. Tiba-tiba ada yang lewat. Kulihat orang itu pakai celana panjang warna putih dan mengarah ke bak cuci piring. Kemudian kedengeran suara air seperti orang cuci tangan. Karena penasaran, iseng aja nengokin ke bak cuci tangan situ. Kok gak ada orang? Oke, masih tenang-tenang aja sih. Karena aku pikir, mungkin tadi udah ke depan lagi waktu aku lagi kumur. Tapi rasanya masih penasaran. Jadi pas selesai dari kamar mandi, aku keluar dulu ke depan dan ngecekin siapa yang pakai celana panjang putih tadi. Dari teman-teman kakek, gak ada yang pakai celana putih. Teman-teman sepupu juga gak ada. Lalu siapa dong? Terus aku cerita ke nenek. Ternyata kata nenek itu penunggu rumah. Nenek juga sering lihat dan selalu hanya diliatin dari pinggang ke bawah, yaitu pria bercelana panjang putih. Kemudian aku pergi ke kondangan. Ini next cerita selanjutnya ya guys ya. Pergi kondangan, aku pinjem handbagnya nenek. Singkat cerita, kondangan selesai dan aku mau balikin handbagnya nenek. Saat itu kondisi masih siang menuju sore. Aku nengok, nenek ada di kamarnya, duduk di ranjang. Nek, aku balikin tas ya. Tapi nenek aku cuek. Ya udah, sambil lalu aku keluar kamar. Kan yang penting udah aku balikin handbagnya dan udah bilang. Pas baru keluar kamar nenek, tiba-tiba nenekku ini keluar dari kamar mandi. Dia barusan mandi dong. Terus siapa coba yang di kamarnya nenek tadi?
Kemudian ini masih di rumah nenek yang punya loteng berisi 2 kamar. 1 kamar dipakai oleh sepupuku dan 1 lagi dipakai oleh 2 kakak laki-lakiku. Waktu itu siang bolong. Kuliah lagi libur. Aku ngajakin ponakan yang berumur setahunan main ke loteng. Kami main di kamar sepupu yang letaknya paling ujung. Sedangkan kamar kakak laki-lakiku itu ada di dekat tangga. Posisi ponakan menghadap pintu, sedangkan aku membelakangi pintu. Tangan si ponakan melambai-lambai macam ngajakin orang untuk main. Pandangan dia ada di arah belakangku. Ponakan masih belum lancar bicara, tapi intinya doi bilang, "Sini, sini," sambil tangannya melambai-lambai. Spontan aku langsung tengok ke belakang, siapa tahu ada kakakku. Dan ternyata gak ada siapa-siapa. Aku noleh ke keponakanku yang masih melambai-lambai. "Sini, sini." Langsung ku tengok lagi. Dan masih gak ada orang juga. Aku curiga, kali aja kakakku tuh lagi bercandain ponaan. Pas aku noleh, dia sembunyi. Terus aku beranjak iseng nengok ke kamar kakakku. Gak ada siapa-siapa juga. Lalu ponakan ngajakin siapa dong tadi. Secepat kilat ku bawa ponakanku tuh turun dari loteng. Next ini kejadian lagi kak di rumah nenek. Seperti yang ku ceritakan di awal, rumah nenek itu nyampur sama warung makan. Tiap pagi tante ini nitip makanan untuk dijual di situ. Pagi-pagi 5:30 tante datang dan melihat nenek lagi ada di warung. Biasa kan, siap-siap mau jualan gitu. Tante menyapanya, tapi nenek cuek aja. Mungkin gak denger, pikir tanteku waktu itu. Ya udah, nanti aja, abis taruh titipan dan pulang mau pamit lagi ke nenek. Tante menata dagangan, terus masuk ke arah dapur. Ketemu sama nenek lagi dong. Lagi-lagi nenek ini keluar dari kamar mandi. Dengan santai jalan menuju kamar, tante langsung kicep. Lalu yang di warung tadi siapa? Kemudian ada lagi nih kak cerita. Panjang coy ceritanya ya. Ada satu lagi nih. Jadi loteng itu kan jadi sepi setelah kami udah pada berumah tangga masing-masing. Lalu tersisa sepupu aku dan keluarganya, suami dan anak tinggal di situ. Terus awal-awal setelah mereka punya rumah, jadinya sering tidur di rumah mereka sendiri. Dan jadi kosong lah itu loteng. Nah waktu nenek masih ada dan saat itu dalam keadaan sakit, kami saling gantian tiap malam untuk jaga nenek. Aku menawarkan diri karena mamaku pasti kecapean pagi sampai sore ngurusin warung. Masa malamnya harus jaga nenek lagi, kan kasihan. Oke, akhirnya aku jaga malam waktu itu. Terus biasalah nenek kebangun minta minum, terus ngigau dan lain-lain. Nah udah lewat tengah malam, masih kedengeran suara sepupuku dan anaknya bercanda ketawa-ketawa ngakak gitu. Ya udahlah, mereka belum tidur. Tapi kok lama-lama aku berpikir, itu udah lewat jam 1 malam. Tapi kok mereka gak tidur-tidur. Pengen rasanya aku tegur lewat WhatsApp, tapi sudahlah ya, aku tidur aja. Maksud aku tuh aku tegur supaya gak berisik karena orang rumah udah pada tidur. Paginya aku tuh nunggu sepupuku turun dari loteng kan. Udah jam 9 pagi. Terus aku nanya sama mamaku, kok dia gak turun-turun sih udah jam segini? Dan mamaku jawab, turun kemana? Mereka kan tidur di rumahnya sana. Aku bengong. Terus tengah malam tadi siapa dong yang bercandaan ketawa-ketawa ngakak di atas? Jadi sekian dulu cerita dari aku nih kak. Mungkin ceritanya gak begitu horor, tapi ini emang real apa adanya di rumah nenek. Dan sekarang rumah itu ditempatin sama sepupu aku. Thanks sudah dibacakan. Oke. Lumayan ya ceritanya rumah nenek.
rumahnya, apalagi banyak kebun-kebunnya ya, maksudnya di pedesaan ya. Emang kebanyakan itu kalau di rumah nenek itu selalu ada aja gangguan mistis ya. Maksudnya kalau rumah nenek itu kan identik rumah jadul gitu loh. Kayak rumah nenek aku dulu itu jadul banget ya kan. Pas selesai gempa pun juga masih sepi di situ. Maksudnya sampai sekarang itu masih sepi di daerah rumah nenekku di mana? Di Jogja itu. Kalau di Kediri itu udah rame. Maksudnya yang di perbatasan Nganjuk sama Kediri itu udah rame gitu kan. Soalnya di pinggir jalan raya. Cuma yang rumah nenekku di Jogja tuh emang sepi banget. Terus jam 7 itu udah sunyi, senyap, gelap gulita. Jauh dari kota lah ya. Kita di daerah Piungan yang melosok arah ke Gunung Kidul, arah ke Wonosari. Dan emang sih tempat-tempat yang seperti itu, rumah nenek itu identik dengan hal-hal yang mistis atau serem. Apalagi kalau rumahnya itu di area pedesaan. Yang gak punya desa, coba dong ke desa, cari nenek kayak di desa atau gimana. Kalau nenek aku kan udah ditanam di desanya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini ya. 2 cerita aja udah cukup, karena gue berusaha untuk memberikan dosis horor kepada kalian semua setiap 5 hari sekali gitu di bulan Ramadan ini. So buat teman-teman semua, kalau kalian suka dengan cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian. Atau kalau punya cerita horor, kalian bisa aja langsung kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast kesayangan kalian. Subscribe, follow, dan kasih rating bintang 5 untuk Podcast Kisah Horor di Spotify. Jangan lupa, ini kan di bulan Ramadan, ya kali aja ada yang nyawer-nyawer ya, buat beliin Mbak Kunti baju lebaran. Jadi klik aja tuh di link 3 di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Di situ ada link Saweria. Ya, kasih berapa kek untuk beli baju lebaran Mbak Kunti gitu. Oke, akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.